Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Januari Ishak, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan buku yang saya baca, buku yang sangat populer, dan buku yang sangat-sangat berguna bagi orang yang membaca. Nama bukunya adalah The Psychology of Money, yang ditulis oleh Morgan Housel. Buku ini berisi tentang pola pikir orang-orang yang mempengaruhi mereka mengambil keputusan dalam keuangan mereka. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas 3 bab yang ada di buku Psychology of Money. Sebelum saya menjelaskan isi dari buku Psychology of Money, alangkah baiknya saya akan memperkenalkan lebih dahulu siapa itu Morgan Housel. Morgan Housel adalah penulis, pembicara, dan investor yang sangat dikenal di Amerika Serikat. Dia berkebangsaan Amerika. Nah, itulah biodata singkat, perkenalan singkat Morgan Housel yang menulis buku Psychology of Money. Nah, kita akan masuk bab pertama, yaitu tak seorang pun gila. Begini, sebenarnya cara orang-orang mempengaruhi keputusan, mengambil keputusan, tidak ada yang gila dalam hidup mereka, dalam pandangan mereka. Mungkin ketika saya mengambil keputusan dan Anda itu berbeda, nah, Anda bisa menganggap saya gila. Nah, tapi dalam pandangan saya tidak gila. Karena itu dalam mengambil keputusan itu sangat berkaitan dengan mungkin di mana saya lahir, kapan saya lahir, pengalaman-pengalaman itu dibentuk dan mempengaruhi dalam pengambilan keputusan dalam keuangan. Misalnya, orang Amerika yang tergolong statusnya itu menengah ke bawah atau yang rendah, itu lebih sering membeli tiket lotre daripada orang yang menengah ke atas, karena mereka berpikir bahwa dia itu tidak mempunyai kesempatan apa-apa selain memenangkan tiket lotre. Jadi dia membeli sebanyak mungkin dalam setahun. Dalam setahun itu orang-orang yang miskin ini bahkan bisa membeli tiket lotre seharga $400 jika diakumulasi. Nah, bayangkan ketika itu dibuat untuk dana darurat mereka, itu jumlah yang tergolong besar untuk mungkin pendapatan orang-orang yang menengah ke bawah di Amerika Serikat. Tapi itulah, pengambilan keputusan itu ditentukan oleh pola pikir, pengalaman, serta isu-isu internal yang mempengaruhi dia. Dan pengambilan keputusan itu sangat ditentukan juga dengan lingkungan mereka. Nah, ketika lingkungan mereka ini tergolong orang-orang yang menengah ke bawah juga, akhirnya pola pikirnya itu akan sama. Bayangkan ketika orang yang memiliki pendapatan menengah ke bawah ini berkumpul di lingkungan dengan orang-orang memiliki pendapatan teratas. Nah, bayangkan sepengaruh apa pola pikir itu terbentuk. Makanya pola pikir dan pengambilan keputusan ini sangat penting dalam kehidupan kita. Maka dari itu, salah satu cara untuk mengambil keputusan dengan baik adalah dengan belajar. Salah satu metode belajar adalah membaca buku. Oke, begitu. Itulah pembahasan dari bab pertama dari buku Psychology of Money. Lalu kita akan membahas bab kedua, yaitu keberuntungan dan resiko. Nah, banyak orang ketika mereka berhasil, mereka tidak mengatakan mereka beruntung, tapi mereka mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang hebat. Tapi sebaliknya, jika dia gagal,
mereka tidak akan berbicara bahwa dia itu gagal, tapi mungkin dia akan mengatakan saya tidak hoki, atau saya tidak beruntung, atau saya terkena resiko, mengalami resiko yang sangat besar sehingga saya itu gagal. Nah, inilah yang bertentangan dengan buku Psychology of Money. Di bab 2 ini Morgan Housel menjelaskan bahwa keberuntungan dan resiko itu adalah sahabat, teman dekat. Ada cerita dari buku ini, di dalam bab 2 ini, seseorang yang sangat-sangat terkenal, yaitu pencipta Microsoft, Bill Gates. Nah, ketika bersekolah, Bill Gates ini sangat-sangat fokus. Bidang yang dia fokusi adalah bidang coding. Nah, sebenarnya ada temannya yang namanya Evans. Nah, tapi bedanya dengan Evan, sebenarnya Evan dan Bill Gates ini mempunyai kemampuan yang lumayan sama. Bahkan dia sudah berencana bahwa mereka ini ingin membentuk perusahaan komputer yang besar. Nah, tapi bedanya Bill Gates dan Evans adalah Bill Gates itu beruntung dan Evan mengalami resiko. Bill Gates, seperti yang kita kenal, telah mendirikan perusahaan komputer yang sangat-sangat besar, yaitu Microsoft. Tapi sebaliknya Evans, yaitu sahabat Bill Gates, yang mempunyai skill sama dengan Bill Gates, mungkin dia mengalami risiko ketika dia mengejar di gunung. Dia terpeleset dan jatuh, dan yang menyebabkan akhirnya dia meninggal. Nah, di buku ini menjelaskan bahwa keberuntungan dan risiko ini berteman baik. Lalu lanjut ke bab ketiga dari buku Psychology of Money, yaitu tak pernah cukup. Seringkali ketika kita merasa berhasil, kita itu tidak ada yang namanya cukup. Bersyukur pun itu kadang-kadang. Nah, maka dari itu di buku ini menjelaskan bahwa mempunyai batasan cukup itu penting. Di buku ini menceritakan bahwa banyak sekali orang yang mungkin dari latar belakang pengusaha dan sudah mencapai tingkat kekayaan itu sudah menengah ke atas, tapi dia terus mencoba untuk melangkah demi melangkah. Nah, gampangnya dia itu melihat ke atas terus, melihat orang-orang teratas tanpa dia bisa merasakan yang namanya cukup. Nah, maka dari itu dia menggunakan segala cara, sampai cara-cara kotor, untuk menggapai tujuan-tujuan yang dia inginkan. Nah, pada akhirnya dia itu mungkin ketika melakukan tindakan-tindakan yang jahat terkena sanksi, kena hukuman. Nah, maka dari itu di buku Psychology of Money di bab 3 kita diajarkan untuk merasa cukup, harus punya batasan untuk merasa cukup, agar kita tuh tidak menghalalkan segala cara untuk menggapai tujuan tersebut